mulai dari arti hingga penyebab mungkin dari fenomena ini. Ikuti kami dalam penyelidikan ini tentang penemuan terbaru NASA di Mars yang mungkin terkait dengan kehidupan ekstraterestrial. Baiklah, apa yang sebenarnya terjadi dengan Mars? Kali ini, saya merujuk secara khusus pada rencana mengirim misi berawak ke planet tersebut dalam dekade ini. Hal baru apa yang mungkin terungkap yang belum kita ketahui? Percayalah, lebih dari yang dibayangkan. Kita telah mengidentifikasi keberadaan air dan es Mars, serta tanda-tanda bahwa planet ini mungkin pernah menampung kehidupan di masa lalu dan memiliki lanskap yang jauh lebih subur sebelum mengalami kerusakan atmosfer yang tidak dapat diperbaiki. Dengan demikian, hampir semua hipotesis menjadi mungkin. Namun, yang sedang membingungkan para peneliti NASA dan komunitas ilmiah saat ini adalah deteksi oksigen dalam jumlah yang mengejutkan di planet tersebut. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana oksigen itu sampai di sana dan mengapa hadir dalam proporsi seperti itu? Fakta bahwa Mars selalu memiliki oksigen di atmosfernya sudah diketahui, tetapi misteri sebenarnya terletak pada jumlah yang ditemukan. Rover Curiosity yang menjelajahi Mars menghabiskan 3 tahun Mars, setara dengan sekitar 6 tahun bumi, untuk menganalisis atmosfer planet secara rinci, mengumpulkan dan memeriksa sampel gas. Data mengungkapkan komposisi atmosfer berikut di permukaan: 95% volume karbon dioksida, CO2, 2,6% nitrogen molekuler, N2, 1,9% argon, R, 0,16% oksigen molekuler, O2, dan 0,06% karbon monoksida, CO. Konfigurasi ini sangat kontras dengan atmosfer bumi, di mana karbon dioksida muncul dalam proporsi jauh lebih kecil, oksigen mendominasi, dan gas lainnya menjaga keseimbangan yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun oksigen selalu ada di Mars, bukan keberadaannya, melainkan fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan yang saat ini menantang para ilmuwan NASA. Masalahnya terletak pada perilakunya. Jeda gas memiliki perilaku. Ini mungkin terdengar aneh pada awalnya, tetapi itu benar. Tentu saja, ini bukan perilaku manusia. Gas-gas yang ada di bumi dan di atmosfer dunia lain menunjukkan pola tertentu terkait naik turunnya. Gerakan ini umumnya mencerminkan fenomena atmosfer dan variasi musiman planet. Mars tidak terkecuali, dan justru itulah yang membuat data yang dikumpulkan oleh Curiosity Rover begitu menarik dan membingungkan. Analisis menunjukkan bagaimana molekul-molekul di atmosfer Mars bergabung kembali dan bersirkulasi seiring fluktuasi tekanan atmosfer sepanjang tahun. Osilasi ini terjadi ketika CO2 membeku di atas kutub selama musim dingin, mengurangi tekanan di seluruh planet, yang memicu penyusunan ulang udara untuk mengembalikan keseimbangan tekanan. Dengan datangnya musim semi dan musim panas, CO2 menyublim dan menyebar ke seluruh Mars, kembali meningkatkan tekanan atmosfer. Dalam konteks ini, para peneliti mengamati bahwa nitrogen dan argon menunjukkan variasi musiman yang dapat diprediksi dengan konsentrasinya naik dan turun di kawah gal seiring dengan kadar CO2 di udara. 1. Para ilmuwan mengharapkan oksigen mengikuti pola yang sama, tetapi kenyataannya mengejutkan. Gas ini berperilaku secara tidak terduga. Tingkat atmosfernya naik hingga 30% selama musim semi dan musim panas, kemudian kembali ke nilai yang diharapkan pada musim gugur. Fenomena ini berulang setiap musim semi, meskipun dengan variasi jumlah oksigen yang ditambahkan, menunjukkan bahwa beberapa proses yang tidak diketahui menghasilkan dan kemudian menghilangkannya. Tentu saja, ketika para peneliti pertama kali mengidentifikasi pola ini, mereka bingung. Kami kesulitan memahami mekanisme ini, jelas Melissa Trainor, ilmuwan planetarium di Goddard Space Flight Center NASA di Greenbelt, Maryland, yang memimpin penelitian. Ketidakteraturan dalam perilaku oksigen antar musim menunjukkan bahwa ini bukan sekadar proses yang terkait dengan dinamika atmosfer. Pastinya ada semacam sumber dan penyerapan kimia yang belum sepenuhnya kita pahami. Anehnya, ini bukan satu-satunya gas di Mars yang membuat para peneliti bingung dengan fluktuasinya yang tidak terduga. Metana juga menunjukkan perilaku yang menarik. Di kawah gal, kadarnya bisa melonjak hingga 60% selama musim panas, hanya untuk turun drastis ke level yang hampir tidak terdeteksi di sisa tahun. Fakta bahwa dua gas yang berbeda menunjukkan pola yang begitu misterius memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan hubungan di antara mereka. Kami mengamati korelasi yang menarik antara metana dan oksigen selama sebagian besar tahun Mars, komentar C. Etre, dosen ilmu iklim dan antariksa di Universitas Michigan, Ann Arbor. Tidak diragukan lagi ada sesuatu yang penting di sini. Kami belum punya penjelasan pasti, tidak ada yang punya. Apakah ada hubungan antara fenomena-fenomena ini? Sangat mungkin. Dan jika sains saat ini tidak bisa menjelaskannya, maka ada elemen dalam persamaan yang belum kita ketahui. Dan banyak yang bertanya-tanya, apakah elemen itu bisa jadi adalah kehidupan? Perlu diperjelas, saya tidak menyarankan keberadaan makhluk Mars atau bahkan kehidupan hewan bawah tanah. Meskipun secara teknis
biologis kita tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan terakhir karena pengeboran kita di Mars masih terbatas. Skenario yang paling mungkin melibatkan bakteri, mikroorganisme, atau bentuk kehidupan mikroskopis lainnya yang memengaruhi variasi signifikan dalam kadar oksigen dan metana di atmosfer. Meskipun ada penjelasan lain yang mungkin, kami belum mengidentifikasi proses apapun yang menghasilkan jumlah oksigen yang diamati. Kami percaya pasti ada sesuatu di lapisan permukaan tanah yang berubah sesuai musim, karena atmosfer saja tidak mengandung cukup atom oksigen untuk menjelaskan perilaku yang terdeteksi. Jelas Timothy McConaughey, peneliti asosiasi di Universitas Maryland di College Park dan rekan penulis studi. Mari kita eksplorasi lebih jauh pertanyaan tentang kehidupan ini, karena itulah yang membawa Anda ke sini. Setuju? Tapi sebelum kita mendalami, ingat untuk menyukai video dan berlangganan saluran agar tidak ketinggalan konten mingguan kami. Siap? Sekarang, bayangkan jika ada kehidupan di Mars, meskipun mikroskopis, seperti bakteri. Apa artinya bagi planet ini secara keseluruhan? Pada pandangan pertama, dan ya, saya sengaja menggunakan permainan kata, ini akan menunjukkan bahwa Mars memiliki potensi jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, sekaligus mengungkapkan bahwa alam semesta selalu menyimpan kejutan bagi kita. Fokus pada aspek biologis. Jika kita menemukan organisme di sana, ini bisa mengindikasikan bahwa kehidupan di Mars lebih umum dari yang kita perkirakan. Pikirkan baik-baik, meskipun dengan semua gambar dan data yang dikumpulkan, kita hanya meneliti sebagian kecil permukaan Mars. Kawah Gale baru-baru ini mencuri perhatian karena temuan dari rover dan momen ilmiahnya yang masuk akal, karena di sanalah penemuan paling menarik muncul dalam beberapa tahun terakhir. Jika memang ada kehidupan di kawah itu, baik di tanah maupun di bawahnya, kemungkinan ada titik-titik lain yang tersebar di seluruh planet. Tentu saja ini tidak akan tersebar luas atau sudah terdeteksi sejak lama. Namun, fakta bahwa itu bersifat musiman dan muncul setidaknya di satu lokasi mengindikasikan bahwa ada sesuatu di baliknya, baik proses kimiawi maupun organik. Tapi, jika itu organik dan kita bisa mengumpulkan sampel untuk memahami cara kerjanya, ini akan sepenuhnya merevolusi hubungan kita dengan Mars. Tidak hanya karena penemuan itu sendiri, tapi juga kemungkinan-kemungkinan yang akan dibukanya untuk kita. Bagaimana bisa? Pikirkan komposisi atmosfer Mars. Itu tidak tepat untuk pernapasan manusia. Tapi bayangkan jika bakteri, misalnya, bisa dimodifikasi untuk menghasilkan oksigen dalam jumlah terkendali. Jika kita menemukan cara mereka melakukan proses ini dan cara mengaturnya, kita bisa mengendalikan aktivitas mereka untuk menciptakan pasokan udara yang bisa dihirup sesuai permintaan. Tentu saja, mereka tidak akan mampu memenuhi atmosfer dengan oksigen sendirian. Itu akan menjadi proyek masa depan, seperti yang akan saya bahas nanti. Di koloni manusia, kita mungkin akan terbatas pada struktur seperti kubah, bergantung pada sistem daur ulang oksigen untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Tapi apa sumber awal oksigen ini? Pada awalnya, tabung oksigen akan memasok peralatan seperti pakaian antariksa. Namun, untuk menopang seluruh koloni, solusinya akan berbeda. Bakteri ini bisa menjadi kunci untuk mencapai tingkat oksigen ideal, membuat koloni layak dalam jangka panjang dan berfungsi sebagai cadangan jika sistem daur ulang gagal. Sekarang, melihat ke masa depan yang lebih jauh, jika kita bisa meningkatkan skala proses ini dengan bakteri atau organisme lain, kita bisa mewujudkan sesuatu yang hingga kini hanya ada dalam teori, terraformasi. Ya, kita berbicara tentang mengubah Mars secara mendasar, baik permukaan maupun atmosfernya. Terraformasi berarti mengubah lingkungan yang tidak ramah menjadi tempat yang layak huni. Dalam kasus Mars, itu berarti mengubah gurun merah yang gersang menjadi dunia, di mana kita bisa hidup, bernapas, dan bercocok tanam dengan bebas, tanpa perlu pakaian atau struktur pelindung. Tantangan terbesarnya, atmosfer yang tipis dan kurangnya medan magnet yang kuat. Atmosfer Mars memiliki kelemahan kritis, dan itulah mengapa air tidak bisa bertahan dalam bentuk cair di permukaannya. Sejauh yang kita ketahui, air di Mars berasal dari lapisan es kutub. Ini juga salah satu alasan mengapa komposisi atmosfer planet tersebut sangat berbeda dengan kita. Adapun medan magnet, sisa-sisanya telah menghilang bersama atmosfer aslinya, membuat permukaan terpapar radiasi matahari dan ancaman kosmik lainnya tanpa penyaringan. Ketidakhadiran ini menjelaskan variasi suhu ekstrem yang berfluktuasi secara drastis tergantung musim atau posisi orbital planet terhadap matahari. Jauh dari keseimbangan iklim bumi, Mars juga menderita akibat bombardemen radiasi kosmik yang konstan dan tanpa atmosfer yang padat menjadi sasaran empuk bagi dampak meteorit selama berabad-abad. Namun, jika kita bisa memperbaiki atmosfer Mars, sebuah ide yang tidak terlalu absurd dari yang terlihat, percayalah, dan menemukan cara untuk memulihkan sifat medan magnet, kita bisa memanfaatkan
memanfaatkan bakteri atau mikroorganisme untuk memperkaya komposisi udara. Meningkatkan kadar oksigen tidak hanya akan memungkinkan kebebasan eksplorasi yang lebih besar, tetapi juga dikombinasikan dengan teknik-teknik lain yang sedang dikembangkan akan mengubah Mars menjadi lingkungan yang jauh lebih layak huni. Bahkan jika kita menerapkan perubahan ini di area terbatas, seukuran sebuah negara, sesuatu yang sudah serius dipertimbangkan, hal itu akan merevolusi proyek kolonisasi. Dan jika kita menguasai pengelolaan metana, gas ini selain menjadi sumber energi yang serbaguna, bisa menghidupi hampir segala sesuatu di planet itu. Manfaat ganda. Belum lagi pertanyaan yang paling menarik, penemuan kehidupan ekstraterestrial. Itu benar-benar luar biasa. Aku bisa membayangkan kegemparan yang akan ditimbulkannya, mendefinisikan ulang pemahaman kita tentang kosmos, bercanda atau tidak. Bagaimanapun, bahkan mikroba Mars pun akan mengguncang paradigma, membuktikan bahwa kehidupan bukanlah hak eksklusif bumi. Dampaknya akan bersifat universal. Secara harfiah, ini akan menjadi sesuatu yang monumental dalam segala aspek yang relevan, dan bahkan lebih karena sekarang kita memiliki harapan untuk menemukan berbagai jenis kehidupan di planet lain, termasuk yang tampak sepenuhnya steril. Kita bisa mengamati permukaannya dan tidak melihat apa-apa, tetapi kemudian kita akan mengingat Mars dan merenungkan bagaimana jika kehidupan itu berada tepat di bawah permukaan, menunggu untuk ditemukan. Ya, secara realistis, sangat mungkin bahwa variasi oksigen dan metana di Mars tidak ada hubungannya dengan kehidupan, seperti yang disarankan beberapa peneliti. Bisa jadi fenomena musiman yang terkait dengan tanah, atau mungkin kantong gas yang terperangkap yang hanya dilepaskan pada waktu tertentu dalam setahun. Semacam itu. Ini masuk akal, bahkan sangat mungkin, tetapi kenyataannya adalah kita masih belum yakin. Dan ketidakpastian inilah yang membuat kita bersemangat. Nah, beberapa orang mulai frustrasi karena tidak bisa memecahkan teka-teki itu, dan para ilmuwan benci ketika sesuatu berada di luar pemahaman mereka. Tetapi bagi mereka yang masih memiliki rasa kagum, ini adalah penemuan yang menggembirakan. Misteri ini baru dan menarik, karena itu banyak peneliti akan fokus padanya, masing-masing memberikan pengetahuan mereka untuk mencoba mengungkapnya. Para ilmuwan sendiri mengakui bahwa jika mereka tidak bisa memecahkannya sendiri, mungkin Anda atau orang lain yang berpikiran brilian bisa memiliki jawabannya. Tantangan telah diberikan jika Anda ingin mencoba memecahkannya. Hanya untuk memperjelas, ini adalah pertama kalinya kita mengamati pola aneh ini selama beberapa tahun. Kami belum sepenuhnya memahaminya, kata trainer. Bagi saya ini adalah undangan terbuka untuk semua pemikir hebat yang tertarik dengan topik ini. Lihat apa yang bisa Anda ungkap. Terima kasih kepada semua atas perhatiannya. Apa pendapat Anda tentang gas-gas di Mars yang sedang menimbulkan kegemparan di kalangan ilmuwan? Adakah kemungkinan nyata adanya kehidupan di planet merah tersebut? Jika ya, menurut Anda apa yang bisa kita temukan jika terdapat bukti? Bagikan pandangan Anda di komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channelnya. Sampai jumpa di video berikutnya.